Ya, teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih apa itu kebijakan fiskal, apa itu kebijakan moneter? Tapi saya yakin teman-teman tuh pasti udah pernah dengar lah apa itu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, baik di TV maupun di berita. Jadi langsung saja ya. Saya mulai dari yang berwenang mengeluarkan atau mengatur kebijakan tersebut. Dari kebijakan fiskal yang berwenang mengatur atau mengeluarkan adalah Kemenkeu atau Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk kebijakan moneter itu yang berwenang adalah Bank Sentral di suatu negara atau kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Seperti itu. Langsung saja untuk pengertian singkat ya, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Kalau saya analogikan ke organisasi ya, kalau di sini banyak yang udah ikut organisasi itu lebih ke RAB. Itu kan rancangan anggaran ya. Tapi biasanya kalau RAB organisasi itu kan hanya di pengeluarannya saja, sedangkan di kebijakan fiskal itu juga mengatur pendapatan. Ya meskipun ada beberapa organisasi yang juga ada pendapatannya, tapi rata-rata kan pendapatan di organisasi itu belum pasti. Jadi ya seperti itu. Kalau negara kan udah pasti. Apa yang diatur? Pendapatan dan pengeluaran. Ya, kalau secara sederhana pendapatan negara kan dari pajak-pajak kita semua. Sedangkan pengeluaran itu ya ada yang masuk ke infrastruktur, ada yang masuk ke gaji ASN, PNS, Polri, tentara dan sebagainya. Banyaklah keperluan negara. Itu secara gampangnya. Lalu kalau di kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur banyak sedikitnya uang yang beredar di suatu negara. Kenapa harus diatur? Nah, karena kalau terlalu banyak itu juga tidak baik, kalau yang terlalu sedikit itu tidak baik, karena yang baik itu yang sedang-sedang aja. Dampaknya apa ketika terlalu banyak uang yang beredar? Jelas, ketika uang beredar terlalu banyak itu akan meningkatkan harga-harga produk yang ada di negara tersebut. Ya, semua akan meningkat lah. Sembako, produk-produk makanan, bahkan biaya kehidupan itu akan meningkat. Sedangkan ketika terlalu sedikit ya kebalikannya. Lalu bagaimana cara pemerintah atau bank sentral untuk mengurangi uang yang beredar terlalu banyak? Apakah dengan meminta dari masyarakat satu persatu atau bagaimana? Jadi di sini pasti teman-teman pernah dengar lah suku bunga naik, suku bunga turun dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara untuk mengatur ya. Ketika terlalu banyak uang yang beredar, maka bank sentral atau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, bank itu bisa menyerap uang-uang yang terlalu banyak beredar. Begitu pula sebaliknya, ketika terlalu sedikit, maka bank akan merendahkan atau menurunkan suku bunga. Karena apa? Ketika suku bunga turun, maka daya beli atau daya investasi dari masyarakat itu akan meningkat dan itu akan meningkatkan perekonomian. Itu. Sedangkan di kebijakan fiskal itu contohnya seperti apa? Tadi kan baru dijelasin terkait penjelasannya aja ya, pengertian singkatnya. Jadi contohnya adalah ketika suatu negara mengeluarkan kebijakan fiskal itu, maka bisa dinyatakan bahwa negara tersebut sedang mengalami masalah ekonomi. Karena ketika ekonomi baik-baik saja itu kemungkinan ada kebijakan fiskal itu sangat kecil ya, misalnya kebijakan yang merubah. Karena ya pasti sama dengan tahun-tahun sebelumnya, paling dirubah sedikit. Contohnya ketika pandemi kemarin, itu ada yang namanya pemutihan pajak. Ya, jadi orang-orang yang udah lama nggak bayar pajak itu bisa bayar pajak tanpa denda. Ya kan, kalau yang telat-telat ini kan ada dendanya. Nah, ini enggak, ini pemutihan pajak. Kenapa bisa terjadi? Kalau dipikir-pikir kan lagi ada krisis ekonomi, pandemi, uang ekonominya turun. Kenapa malah pendapatan negara turun dengan pengurangan pajak itu? Itu secara langsung. Tapi ketika dilihat ya, ketika adanya pemutihan pajak, maka daya pembayaran pajak dari masyarakat
akan meningkat dalam pembayaran pajak karena diputihkan. Karena biasanya kalau sudah denda udah telat tuh udah malas, padahal telatnya juga karena ada pandemi itu kalau dari sisi pajak. Ketika diputihkan, tidak perlu bayar pajak, maka uang yang tadinya untuk bayar pajak oleh masyarakat itu bisa dialokasikan ke yang lain untuk membeli keperluan. Itu meningkatkan daya beli masyarakat. Dan juga selain itu, ketika daya beli masyarakat naik, maka perekonomian akan berputar, uang akan berputar, ekonomi akan jalan. Dan itulah yang ingin diinginkan oleh Kementerian Keuangan. Mungkin itu ya yang bisa saya sedikit sharing buat teman-teman ya. Mungkin itu, terima kasih yang sudah memperhatikan. Undur makola walatang dur mangkola. Sekian, terima kasih.